Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Yamari, sahabat MHM, dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari Nasional episode ke-34, tanggal 6 Februari 2021. Firman Tuhan dilayani Bapak Pendeta Muda Yusuf Gunawan dari Jakarta dengan tema bersyukur dalam setiap keadaan. Ibadah online Yamari kali ini dipandu Pendeta Maria Novi Kurniawan. Kiranya seluruh acara berjalan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-34 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi Tuhan. Mari bersama dengan kami kita akan datang menghadap hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan doa, dengan pujian di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan membacakan ayat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan yang diambil dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Mari kita akan menaikkan pujian bersama yang mengatakan Roh Kudus hadir di sini. Tiada yang mustahil, tiada
lautan dan gunung-gunung akan bersorak-sorai datang kepada Tuhan bersama-sama. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertekuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, yang ada bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Dan datang beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertekuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertekuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan membuka hati kita, siapkan hati kita untuk mendengarkan benar firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini oleh Bapak Pendeta Muda Yusuf Gunawan dari Jakarta. Sebelumnya kita akan angkat pujian mengatakan Roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa
Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam ibadah online Yamari ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun secara online. Ya saudara, hari ini saya akan membahas dan kita mau belajar tentang kisah dari hidup seorang yang bernama Ayub. Orang yang luar biasa, yang mungkin ada banyak hal yang bisa kita tiru dari Ayub ini. Nah saudara, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal yang pertama, ayat 18 sampai yang ke-22. Firman Tuhan berkata begini: Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Ayub ini adalah seorang yang hidup pada zamannya dan dikatakan dia tinggal di tanah Uz, dan orang itu saleh dan jujur. Dia sangat dibanggakan oleh Tuhan, dan firman Tuhan berkata Ayub ini mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, apa yang kita baca adalah bahwa suatu ketika bahwa semua anak-anaknya itu mati dalam sekejap. Tapi sebelumnya semua harta kekayaan Ayub itu lenyap dalam sekejap. Ya, dikatakan sebetulnya Ayub itu orang terkaya di zamannya, di daerahnya. Dan dikatakan dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu, Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang. Nah, saudara, kita bisa rasakan bagaimana seorang Ayub dari orang yang terkaya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Dan dia punya keluarga, tadinya punya 7 putra laki-laki dan 3 anak perempuan, dalam sekejap meninggal karena tertimpa ketika berada di pesta di rumah kakaknya yang sulung. Nah saudara, tapi kita mau belajar ayat yang ke-20 dari Ayub pasal pertama ini berkata begini. Ayat ke-20 dan 21 berkata begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Nah saudara, ayat ini berkata ketika persoalan yang paling berat menimpa kehidupannya, Ayub itu mencari Tuhan. Dikatakan sujudlah dia dan menyembah kepada Tuhan. Dan satu hal yang kita belajar dari perkataannya, Ayub berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lihat saudara, dalam kesengsaraannya, dalam kesusahannya, dalam beban hidupnya yang begitu luar biasa, dalam kesedihannya yang mungkin mendalam, Ayub masih tetap bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Sehingga ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata begini, dalam kesemuanya itu
Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah saudara, di hadapan Tuhan Ayub tidak turun pamornya. Walaupun secara kasat mata dia orang yang terkaya menjadi orang yang termiskin dan tidak punya apa-apa. Anaknya meninggalkan dia dalam sekejap, 7 putra dan 3 putri mati dalam sekejap. Tapi Ayub masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena Ayub tahu, aku datang telanjang, aku akan pulang juga dengan telanjang. Nah saudara, hal yang pertama kita belajar dari Ayub adalah, bisa nggak kita tetap menjadi orang-orang yang tetap bersyukur apapun yang terjadi. Nah, di masa pandemi ini saudara, banyak orang bisnisnya hancur, banyak orang bisnisnya berjalan di tempat, banyak orang bisnisnya mungkin tidak mendapat omset, ya. Sama saudara, mungkin ada beberapa dari kita juga mengalami hal yang sama. Tetapi kita mau belajar dari Ayub. Apapun terjadi, biarlah kita tetap menjadi pribadi yang tetap bisa bersyukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, suatu ketika saya mendapat kiriman WA saudara. Ya, judulnya agak bagus juga untuk kita belajar. Ya, dikatakan judulnya, bahagia itu sederhana dan bersyukur itu mudah. Mendengar istri cerewet di rumah, berarti aku masih punya istri. Mendengar suami masih mendengkur di sebelahku, berarti aku masih punya suami. Mendengar ayah dan ibu menegurku dengan tegas, berarti aku masih punya ibu dan ayah. Merasa letih dan jemu menasehati anak yang nakal, berarti aku masih punya anak yang mewarnai hidupku. Merasa letih setiap malam selepas bekerja, itu berarti aku masih mampu bekerja keras. Membersihkan piring dan gelas kotor setelah menerima tamu di rumah, itu berarti aku masih punya teman. Pakaianku agak terasa sempit, itu berarti aku cukup makan. Mencuci dan menyetrika timbunan baju, itu berarti aku masih memiliki pakaian. Dan terus masih banyak saudara. Dan yang terakhir dikatakan begini, sebetulnya banyak hal yang dapat kita syukuri setiap hari. Aku juga bersyukur mendapat pesan ini, karena secara tidak sadar aku masih memiliki sahabat dan keluarga yang peduli padaku. Dan karena aku peduli tentangmu, maka aku mengirimkan juga kepadamu. Berhenti mengeluh dan bersyukurlah. Bersyukur dalam setiap keadaan, meski tak ada alasan untuk bersyukur sekalipun. Ayo, kita sama-sama mencoba untuk bersyukur, walau keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan, sebab ada hikmah di baliknya. Nah, perhatikan saudara, ini inti dari kata-kata ini yang memberkati hidup saya. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita sukai, tetapi biarlah kita belajar menyukai apa yang kita dapatkan. Janganlah menunggu bahagia baru bersyukur, tetapi mulailah bersyukur, maka engkau akan bahagia. Mulai sekarang, awali setiap hari dengan doa, senyuman, dan ucapan syukur. Nah saudara, saya dikirimi WhatsApp seperti ini. Saya merenung-renung, ada banyak kali di dalam hidup kita, saudara. Ya, mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita sukai. Tetapi mulai sekarang, belajarlah kita menyukai apa yang sudah kita dapatkan. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama. Kita belajar dari figur Ayub. Biarlah kita menjadi pribadi seperti Ayub, yang tetap bersyukur apapun yang terjadi. Walaupun itu tidak gampang, tetapi ketika kita mau mencoba bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, mencoba bersyukur
Jangan tunggu bahagia dulu, tapi bersyukur dulu, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita belajar dari kisah Ayub ini. Kita akan baca firman Tuhan dari Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini: kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara, ternyata saudara, pencobaan yang dialami Ayub bukan hanya kehilangan segala-galanya, kehilangan anak-anaknya, tetapi dia juga dicobai oleh iblis, ditimpa dengan bara yang busuk. Sama dengan bara yang busuk itu sama dengan koreng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dikatakan itu semua menimbulkan gatal yang sangat gatal sekali. Dan dikatakan untuk menggaruknya pakai tangan, pakai kuku sudah tidak mempan lagi, sudah tidak berasa lagi. Ayub harus mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Nah, saudara, sampai istrinya Ayub berkata, Ayub, mengapa engkau masih setia kepada Tuhanmu? Lebih baik kutuk Tuhan Allahmu, sesudah itu mati. Tetapi Ayub bukanlah kita, saudara. Ayub bukanlah kita. Tetapi Ayub adalah Ayub yang luar biasa. Ayub yang kita mau belajar. Walaupun dalam kesusahannya, dalam kesakitannya yang luar biasa, Ayub tetap berkata, engkau seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub adalah pribadi yang bukan hanya tetap mampu bersyukur, tetapi Ayub adalah pribadi yang tetap setia apapun yang terjadi. Mungkin waktu itu Ayub punya lagu pujian seperti yang sering kita naikkan. Pujian itu berkata begini: Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oleh sebab itu, saudara, pujian ini juga berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, saudara, pujian ini mengingatkan ketika kita setia, ketika kita percaya, mujizat Tuhan sesungguhnya itu masih ada dan berlaku bagi orang-orang yang tetap setia, yang tetap percaya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar dari Ayub. Tetaplah menjadi pribadi yang tetap setia apapun yang terjadi. Karena mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang ketiga, saudara, kita belajar
adalah mari jadilah pribadi yang tetap percaya. Ya, kalau kita baca firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal yang ke-42, Ayub pasal yang ke-42 ini berkata, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 ini berkata begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Yang ketiga kita belajar, saudara. Ternyata Ayub adalah menjadi pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa Ayub dikatakan pribadi yang tetap percaya? Karena ayat dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 ini berkata bahwa Ayub meminta dan tetap berdoa kepada Tuhan, meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan dikatakan setelah Ayub berdoa, Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi yang ketiga kita belajar, tetaplah menjadi pribadi yang tetap percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Ya saudara, kita hari ini belajar 3 hal dari Ayub. Apapun yang terjadi, biarlah kita menjadi pribadi yang seperti Ayub, pribadi yang tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, tetaplah kita menjadi pribadi yang tetap setia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah jadilah pribadi yang tetap percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar kepada anak-anaknya yang tetap setia dan percaya. Nah saudara, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi yang Tuhan janji, Dia akan menyertai hidup setiap kita, anak-anaknya. Yang Tuhan janji, Dia akan selalu memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk lalu dari setiap masalah dan pencobaan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tetaplah berdoa, tetaplah setia, karena mujizat itu ada bagi yang setia, bagi yang percaya. Dan biarlah mujizat itu kita peroleh karena kita juga adalah pribadi yang belajar dari Ayub, pribadi yang tetap bersyukur, pribadi yang tetap setia, dan pribadi yang tetap percaya. Dan firman Tuhan berkata, pada akhir hidupnya, saudara, ya, Ayub diberkati 2 kali lipat oleh Tuhan. Bahkan dikatakan ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki. Pada Ayub pasal 42 ayat yang ke-13 dikatakan Ayub juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan, anak-anaknya perempuan itu semua cantik-cantik. Dan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Nah, firman Tuhan ayat 16, Ayub pasal 42 ayat 16 itu berkata, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Nah, saudara, saya membayangkan seandainya waktu Ayub dicobai oleh Tuhan, ya, dia tidak lulus, maka tidak ada namanya tercatat di Alkitab. Tetapi untung Ayub adalah Ayub yang bisa menjadi teladan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Dan kita juga mau meneladani hidup Ayub. Jadilah pribadi yang tetap bersyukur, tetap setia, tetap percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia,
dan percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu akan hari esok kita. Namun kita tahu ada surya pengharapan Tuhan yang akan menuntun langkah kita menjadi tegar. Kita tidak perlu gelisah menjelang hari Tuhan, karena Tuhan. Mohon doanya agar pelayanannya nanti dalam ibadah online Yamari menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada kesempatan ini, yang pertama, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak aman dengan orang lain, dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan konseling dan dukungan doa, silakan hubungin kami di Yamari. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Mari kita bersama dan bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang memimpin dan memberkati kehidupan, pelayanan, dan keluarga dari hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-34 atas diri Evangelis Michael Bambang Suwono, Pendeta Maria Novi, Dr. Andus Yusak Setiawan, Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agus Huwai, Bapak Yunus Sabandar, Evangelis Petrus Tadu, dan juga kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Muda Yusuf Gunawan yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu, Tuhan memimpin hamba-Mu, dan juga bersama-sama agar seluruh kebenaran firman Tuhan diberkati dan juga memberkati seluruh pemirsa yang bersama-sama beribadah dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-35 Sabtu 13 Februari 2021 mendatang. Juga untuk Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dari GKI Manyar Surabaya yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus menyertai, memimpin, dan memberkati agar seluruh persiapan dan khususnya firman-Mu dapat menjadi rema bagi semua kami yang beribadah bersama-sama dalam ibadah online Yamari Nasional ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami pemirsa yang sedang mengalami pergumulan hidup, baik sedang mencari pekerjaan, rumah tangga yang kurang harmonis, dan mereka yang terganggu kesehatannya, antara lain
Bapak Joko Prakoso di Malang yang menjalani kemo, Bapak Yohanes Fani Tembaro di Kupang karena tekanan darah tinggi, juga yang lain yang sedang sakit jantung, kanker, dan mereka yang terbaring di rumah sakit dan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi mereka dengan kuasa mujizat kesembuhan, agar mereka kembali boleh memuji dan mempermuliakan Tuhan yang memberikan mereka kesembuhan. Kami berdoa untuk seluruh usaha pemerintah dari pusat sampai ke daerah bersama seluruh instansi terkait dalam percepatan vaksinasi COVID-19 secara masif kepada 181,5 juta orang. Tuhan Yesus memberkati agar dapat berjalan lancar. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, dan Densus 88 dalam menangani kasus kelompok kriminal bersenjata di Papua. Demikian juga ya Tuhan, semua mereka yang dengan segala cara meresahkan masyarakat. Demikian juga kasus kelompok teroris di beberapa daerah. Semua yang dilaksanakan oleh TNI, Polri, dan Densus 88, Tuhan menolong dan juga Tuhan memberkati agar dapat mengatasi semuanya. Demikian juga penanganan korban bencana alam, gempa bumi susulan di Majene, Mamuju, Sulawesi Barat, bencana banjir, angin pitung beliung di beberapa daerah, dan juga pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 di daerah yang meningkat penularannya. Juga penanganan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya Bapa di surga, berkatilah sehingga seluruh usaha yang dijalankan ini dapat meringankan penderitaan masyarakat. Mohon pertolongan Tuhan untuk usaha pemerintah pusat sampai ke daerah dalam memulihkan keadaan masyarakat di bidang ekonomi, keamanan, sosial, dan politik. Bapa di surga, inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan keluarga saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sehingga kesakitan tidak